Pendahuluan. Anemia telah diketahui sebagai salah satu konsekuensi dari penyakit ginjal kronik, PGK. Prevalensi anemia pada PGK meningkat selaras dengan penurunan laju filtrasi glomerulus, LFG, yang terjadi. 1. 2. Penanganan anemia pada pasien PGK diharapkan dapat menghambat progresivitas PGK. Berbagai studi telah membuktikan hal ini. Portoloes dan kawan-kawan telah melakukan suatu studi prospektif membandingkan kelompok anemia dengan non-anemia pada pasien dengan PGK stadium 3 dengan rentang waktu 3 tahun masa pemantauan. Kelompok pasien anemia lebih awal mengalami PGK stadium 4 dan V, 18 versus 28 bulan, dengan proporsi kebutuhan hospitalisasi yang lebih tinggi, 31 versus 16, kejadian kardiovaskular, 16 versus 7%, dan mortalitas yang lebih tinggi, 10 versus 6,6% dibandingkan mereka yang tidak anemia. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan hubungan yang signifikan antara hemoglobin awal, laju filtrasi glomerulus, perempuan, OR 0-19, 95% CI, 0-10 pukul 040. 3 penelitian kohort yang dilakukan oleh Santos dan kawan-kawan dan melibatkan 3.919 partisipan mendukung hasil penelitian sebelumnya. Dalam masa pantau sekitar 8 tahun, individu dengan anemia memiliki risiko lebih tinggi untuk mencapai end-stage renal disease, ESRD, dibandingkan dengan mereka yang tidak. Hazard ratio, HR, 1,62, 95% Nika 1, 24-2-11. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa anemia merupakan faktor independen yang berkontribusi pada progresivitas PGK 4. Suatu ulasan sistematik, systematic review, oleh Palaka dan kawan-kawan, menguatkan anemia sebagai komponen penting progresivitas dalam PGK. Selain itu, mortalitas dan kejadian kardiovaskular turut dibandingkan antara pasien PGK dengan anemia dan tanpa anemia. Risiko progresivitas PGK yang tidak menjalani dialisis berhubungan dengan konsentrasi hemoglobin. Setiap peningkatan hemoglobin 1-GDL menurunkan hazard ratio untuk risiko progresivitas PGK pada pasien PGK yang tidak menjalani dialisis sebesar adalah 0,85, 0,89. Perkiraan HR dari semua penyebab kematian pada pasien dengan PGK dengan hemoglobin 10-GDL, 10-12-GDL, dan 12-GDL adalah berturut-turut 1,56, 1,17, dan 0,91. Perkiraan HR pada mortalitas akibat kardiovaskular pada pasien PGK mengikuti pola yang sama dengan HR 1,50, 1,24, dan 1,00 berturut-turut pada kelompok hemoglobin 10-GDL, 10-12-GDL, dan 12-GDL2. Dampak anemia pada PGK dan penyakit kardiovaskuler, sindrom cardiorenal anemia. /CRA Anemia dan atau hipoksia yang diakibatkannya meningkatkan beban kerja jantung. Peningkatan beban kerja jantung terus-menerus menyebabkan hipertrofi ventrikal kiri, left ventricular hypertrophy, LVH. Ketika PGK semakin berkembang menjadi stadium lanjut, semakin berat LVH yang terjadi. Pasien dengan LVH yang sangat lanjut berpotensi memburuk menjadi gagal jantung kongestif, yang tentunya memperburuk prognosis hidup pasien. Dengan anemia yang terjadi pada pasien PGK, penurunan fungsi jantung lebih lanjut mempercepat penurunan fungsi ginjal, menciptakan lingkaran setan yang disebut sindrom cardiorenal anemia, CRA. Pada sindrom CRA, masing-masing dari 3 kondisi tersebut saling mengaktifkan dan berhubungan dengan peningkatan aktivitas simpatis, aktivitas renin-angiotensin-aldosteron, RAS, stres oksidatif, dan inflamasi yang mengakibatkan kerusakan jaringan, menciptakan lingkaran setan kerusakan. Gambar 1, 5 sebagaimana yang diketahui, bahwa PGK meningkatkan inflamasi dan stres oksidatif melalui hipoksia dan akhirnya mengaktifkan sistem RAS melalui penurunan perfusi ginjal. Hal tersebut memiliki dampak. Pemfasilitasan penyakit kardiovaskular. Penyakit ginjal kronik juga menginduksi retensi natrium dan air yang sering menyebabkan hipertensi dan membebani kerja jantung pula. Perubahan ini memicu untuk memperburuk kondisi LVH yang sudah terjadi dan mengurangi curah jantung, yang pada saatnya menurunkan perfusi ginjal. Status inflamasi pada penyakit kardiovaskular juga menjadi risiko tersendiri bagi PGK. Dengan demikian, bersama dengan penyakit kardiovaskular,
PGK bersama-sama dengan anemia ginjal menciptakan lingkaran setan yang memperburuk prognosis pasien 5-6. Gambar 1. Sindroma Cardiorenal Anemia 5. Patofisiologi anemia pada PGK. Kemunculan anemia pada pasien dengan PGK terjadi secara multifaktorial. Meski demikian, setidaknya terdapat dua mekanisme penting yang mendasarinya. Pertama, ginjal pasien PGK mengalami penurunan produksi hormon eritropoietin, EPO, suatu hormon stimulator produksi eritrosit. Eritropoietin terutama disintesis di ginjal dan diperlukan untuk hematopoiesis yang efektif. Produksinya tergantung pada konsentrasi oksigen. Beberapa penelitian telah mencoba mengidentifikasi sel-sel penghasil EPO di ginjal. Sejumlah bukti menunjukkan bahwa EPO disintesis dalam sel seperti fibroblas interstisial di korteks ginjal dalam dan di medula ginjal luar. Transkripsi EPO dikendalikan oleh hypoxia-inducible factor, HIF. HIF adalah helix-helix dasar heterodimerik yang dibentuk oleh subunit yang diatur oleh kadar oksigen, isoform HIF1 dan HIF2, dan subunit yang diekspresikan secara konstitutif. Di ginjal, HIF diekspresikan dalam sel epitel tubulus, endotel, glomerulus, dan interstisial. Dalam keadaan normoksia, HIF1 akan terhidroksilasi oleh enzim prolil hidrosilase, PHD. Keadaan hipoksia akan menonaktifkan PHD sehingga HIF1 akan berikatan dengan HIF1 untuk kemudian menginisiasi transkripsi EPO seperti terlihat pada gambar 2.7. Gambar 2. Regulasi endogen eritropoietin, EPO, oleh jalur oksigen sensitif hipoksia. Inducible factor, HIF, 7. Anemia pada PGK. Gradien oksigen normal tetap ada karena adanya perubahan adaptif yang mengakibatkan berkurangnya pengiriman dan konsumsi oksigen ginjal. Hal ini mencegah aktivasi jalur HIF dan, ditambah dengan kerusakan fibroblas tubulus ginjal, akan mencegah peningkatan ekskresi EPO. Hal ini diperburuk oleh penekanan transkripsi EPO oleh sitokin inflamasi seperti IL-1SS dan TNFA. Selanjutnya, IL-1SS, TNFA, dan IL-6 merangsang produksi peptida hepsidin di hati, yang mengurangi ekspresi ferropontin, FPN, sebagai pengekspor besi di permukaan banyak jaringan, termasuk makrofag dan duodenum, membatasi ketersediaan besi untuk eritropoiesis. Pada saat yang sama, penurunan fungsi ginjal mengurangi clearance hepsidin, berkontribusi pada akumulasinya dalam sirkulasi, sehingga lebih lanjut membatasi zat besi. Secara bersamaan, hal ini mengurangi eritropoiesis sepripo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 ye terlihat pada gambar 3.7. Pemberian erythropoietin stimulating agents, ESA, meniru fungsi erythropoietin, EPO, dan secara langsung merangsang eritropoiesis di sumsum tulang tetapi memiliki dampak minimal pada homeostasis besi. Di sisi lain, inhibitor HIF-PH meningkatkan HIF-A dan mengaktifkan jalur HIF dan dengan demikian menyebabkan produksi EPO endogen. Selain itu, inhibitor HIF-PH secara tidak langsung menekan ekspresi hepcidin, yang mengembalikan aktivitas FPN dan memungkinkan mobilisasi besi dari simpanan internal 7. Gambar 3. Regulasi eritropoiesis pada PGK 7. Optimalisasi terapi ESA pada PGK. Target Hamengkubuwono selama terapi ESA masih kontroversial. Studi lebih awal setelah munculnya RHUEPO menunjukkan kemanjurannya dalam mengurangi kebutuhan akan darah transfusi, gejala yang berhubungan dengan anemia dan peningkatan kualitas hidup. Berbagai uji coba telah berlangsung mengenai efikasi koreksi anemia yang lengkap. Hasil penelitian Quayer penggunaan target kadar Hamengkubuwono 13, 5-GDL dikaitkan dengan peningkatan risiko kematian, infark miokard, rawat inap untuk gagal jantung kongestif dan stroke, dan tidak ada peningkatan kualitas hidup. CREATE trial tidak mengamati peningkatan risiko kejadian kardiovaskular, tetapi menunjukkan peningkatan kebutuhan dialisis di antara kelompok yang menargetkan Hamengkubuwono dalam kisaran normal, 13-15 GDL, 8. Bukti saat ini, kemudian, menunjukkan manfaat yang jelas dalam mengoreksi kadar Hamengkubuwono jika di bawah 10 GDL. Tetapi juga peningkatan risiko bila melebihi Hamengkubuwono 13 GDL. Sasaran Hamengkubuwono, kemudian,
tampaknya berada di antara 10 dan 12 GDL. Target Hamengkubuwono individual relatif terhadap risiko pasien, kondisi klinik awal pasien dan preferensi yang dianjurkan 8. Erythropoiesis Stimulating Agent, ESA, telah dilaporkan memiliki efek perlindungan organ di beberapa organ seperti ginjal, jantung, dan otak, melalui perbaikan anemia dan atau aksi sitoprotektifnya sendiri. Beberapa uji klinis telah menunjukkan efek penghambatan ESA terhadap progresivitas PGK. Kuriyama dan kawan-kawan melaporkan efek renoprotektif ESA pada pasien dengan PGK pradialisis, 9 Gouva dan kawan-kawan. Dalam suatu randomized controlled trial, RCT, melakukan RCT inisiasi epodini versus tertunda pada pasien pradialisis non-diabetes dengan kreatinin serum 26 mg/dl dan hemoglobin 911 6 g/dl. Pada penelitian ini disimpulkan bahwa inisiasi dini EPO pada pasien CKD pradialisis dengan anemia secara signifikan memperlambat perkembangan CKD dan menunda inisiasi terapi pengganti ginjal. Hal ini menunjukkan bahwa pengobatan anemia pada pasien PGK dapat memperlambat penurunan fungsi ginjal pada pasien PGK pradialisis non-diabetes. 10. Demikian pula pada PGK diabetes, analisis post-hoc dari data studi renal menunjukkan bahwa tingkat hemoglobin yang lebih tinggi dikaitkan dengan tingkat perkembangan nefropati diabetik yang lebih lambat. 11. Penelitian yang dilakukan Suruya dan kawan-kawan melakukan penelitian efek renoprotektif ESA yang juga menilai progresivitas PGK. Laju progresivitas PGK menurun secara signifikan dari 6,2, 3, 7, 12, 7, menjadi 4,0, 0, 3 hingga 7,3, ml menit 1, 73 m 2 tahun setelah dimulainya terapi ESA. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa dosis ESA setiap hari, tetapi tidak meningkatkan kadar hemoglobin, merupakan penentu yang signifikan dan independen dari efek renoprotektif ESA. Penelitian ini menyimpulkan bahwa terapi ESA memperlambat perkembangan PGK dan sebagian efeknya mungkin dengan tindakan renoprotektif langsung ESA. 12. Hiporesponsif terhadap pemberian ESAs. Beberapa pasien tidak berespon terhadap ESA atau memerlukan dosis ESA yang lebih besar dari biasanya untuk mencapai tingkat Hamengkubuwono tertentu. Kondisi ini, yang dikenal sebagai hiporespons atau resistensi ESA, dikaitkan dengan peningkatan morbiditas, mortalitas, dan pemanfaatan sumber daya kesehatan dan merupakan tantangan klinis. 7 penyebab paling umum dari hiporespon terhadap ESA termasuk kekurangan zat besi dan inflamasi, hiperparatiroidisme sekunder, dialisis yang tidak memadai, malnutrisi, dan pemakaian obat-obatan yang bersamaan dengan ESA seperti terlihat pada gambar 4.7. Gambar 4. Faktor yang terkait dengan hiporesponsif terhadap ESA 7. Penata laksanaan hiporesponsif ESA bersifat multicabang dan melibatkan penanganan terhadap infeksi yang terdapat pada pasien, pastikan nutrisi yang cukup, dan mengoptimalkan status zat besi dan modalitas dialisis, meskipun pada beberapa pasien dapat tetap refrakter. Inflamasi secara langsung meningkatkan produksi dan sekresi hepcidin, berkontribusi pada gangguan respon terhadap hipoksia, dan menekan proliferasi progenitor eritroid. Koordinasi ginjal dan hati dalam memproduksi erythropoietin, EPO, dan metabolisme zat besi di bawah kontrol yang diinduksi hypoxia-inducible factors, HIF, yang pada gilirannya diatur oleh HIF prolyl hydroxylase, HIF-PHS. Oleh karena itu saat ini HIF-PH dan hepcidin merupakan target obat potensial terutama pada pasien dengan hiporesponsif ESA 7. Kesimpulan. Anemia adalah komplikasi umum pada penyakit ginjal kronis, PGK, dan terkait dengan penurunan kualitas hidup, dan peningkatan morbiditas dan mortalitas. Patofisiologi anemia pada PGK bersifat multifaktorial. Mekanisme yang mendasari kejadian anemia pada PGK adalah penurunan produksi erythropoietin, EPO, endogen, kekurangan besi absolut dan atau fungsional dan inflamasi antara lain dengan peningkatan kadar hepcidin. Beberapa penelitian uji coba terkontrol telah menguji hipotesis bahwa peningkatan kadar hemoglobin dengan menggunakan erythropoiesis stimulating agent, ESA, menurunkan risiko mortalitas dan kejadian penyakit kardiovaskuler serta meningkatkan kualitas hidup. EPO dapat secara signifikan meningkatkan kadar oksigen pada pasien dengan anemia ginjal dan terkait fungsi imun yang terganggu. EPO eksogen, ESAs, terbukti dari beberapa penelitian dapat diberikan kepada pasien PGK aman dan efisien. Daftar pustaka.